Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas mengenai struktur modal perusahaan. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nikade Dunda Jenti Putri dengan NIM 2021-21451, dan rekan saya Niluh Putu Eka Afinayanti dengan NIM 2021-21440, dan ada juga Elviana Fanul dengan NIM 2021-21444, dan yang terakhir ada Imade Ardana dengan NIM 2021-21448. Pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada struktur modal, yang kedua ada pendekatan nilai sekarang, yang ketiga ada WACC, Weighted Average Cost of Capital. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori struktur modal. Dalam pembahasan masalah struktur modal dan dampaknya pada biaya modal perusahaan akan ditinjau secara teoritis dengan model capital market lain dan pilihan investor. Pendekatan yang dapat digunakan dalam struktur modal, yang pertama, pendekatan tradisional, yang kedua, model Modigliani dan Miller, dan yang ketiga yaitu empirical evidence. Yang pertama, yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpandangan dari suatu konsep pendapatan neto yang dimodifikasi dalam pembelanjaan dunia nyata. Pada pokoknya, model ini dikatakan bahwa nampaknya akan ada suatu cakupan tentang rasio hutang dan modal, di mana ketika terlewati, maka akan mengakibatkan meningkatnya biaya modal. Baik, yang kedua yaitu model Modigliani dan Miller. Dalam Brigham, Gapensky, dan Davies tahun 2000, teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958 ketika Franco Modigliani dan Milton Miller, yang kemudian kita sebut dengan MM, mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan kata lain, bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan membiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain, yang pertama, tidak ada biaya broker atau pialang, yang kedua, tidak ada pajak, yang ketiga, tidak ada biaya kebangkrutan, yang keempat, para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan, yang kelima, semua investor mempunyai informasi yang sama, seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang, dan yang keenam, EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern. Adapun riset-riset tersebut, baik yang pertama yaitu efek pajak. Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Tetapi, kesimpulan itu kemudian diubah oleh Milton Miller ketika ia membahas efek dari pajak perorangan. Ia menyatakan bahwa semua penghasilan dari obligasi pada umumnya adalah bunga yang dikenakan pajak sebagai penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39,6%, sementara penghasilan dari saham biasanya sebagian berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. Selanjutnya, keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28% dan pajak ini ditangguhkan sebagai saham itu terjual dan keuangan realisasi. Pengembalian atas saham biasa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah daripada pengembalian atas utang. Persen atas obligasi Big B, dan jika penghasilan saham dikenakan pajak pada tarif yang sama seperti penghasilan obligasi, tingkat pengembalian yang diisyaratkan atas saham Big B mungkin akan menjadi 16% karena risiko saham yang lebih tinggi. Jadi, seperti yang dikemukakan Miller, yang pertama yaitu dapat dikurangkan bunga untuk tujuan pajak menguntungkan penggunaan pembiayaan dengan utang, tetapi yang kedua, perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atas penghasilan dari saham, menurunnya tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham, dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanja dengan ekuitas. Sebagai contoh, dalam tahun 1993, tarif pajak perorangan tertinggi atas bunga dan dividen naik dengan tajam.
Tetapi, tarif pajak keuntungan modal tidak naik. Ini dapat diharapkan akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar atas pembiayaan dengan ekuitas, khususnya melalui laba ditahan. Yang berikutnya yaitu efek biaya kebangkrutan. Perusahaan yang bangkrut mempunyai biaya hukum dan akuntansi yang sangat tinggi, dan mereka juga sulit untuk menahan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Ancaman kebangkrutan bukan hanya kebangkrutan itu sendiri, tetapi juga berbagai masalah yang ditimbulkannya, seperti karyawan penting keluar, pemasok menolak memberikan kredit, pelanggan mencari perusahaan lain yang lebih stabil, dan pemberi pinjaman meminta suku bunga yang lebih tinggi, serta menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat pada kontrak pinjaman. Masalah yang berkaitan dengan kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen. Yang pertama yaitu probabilitas terjadinya, dan yang kedua, biaya-biaya yang akan timbul bila kesulitan keuangan telah muncul. Archer dan D'Ambrosio tahun 1972 menyatakan bahwa berbeda sekali dengan posisi tradisional dan posisi Modigliani-Miller yang menjaga bahwa kecuali puncak yang dipungut dari bunga, ada sedikit dampak kecil pada biaya modal perusahaan, seperti semakin meningkatnya hutang, maka semakin sedikit penyertaan modal. Pendekatan tersebut adalah pendekatan usaha neto sebagai contoh, yaitu pendekatan Noi berpendapat bahwa biaya modal perusahaan harus tetap konstan atas keseluruhan cakupan rasio hutang dan modal. Baik, yang ketiga yaitu teori trade-off, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang dengan suku bunga biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Yang pertama, kenyataan bahwa bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan telah mengakibatkan utang lebih murah daripada saham biasa atau saham preferen. Yang kedua, dalam kenyataannya, jarang ada perusahaan yang menggunakan utang 100%. Salah satu alasannya adalah kenyataan bahwa pemegang saham mendapat keuntungan dari pajak keuntungan modal yang lebih rendah. Yang ketiga, ada suatu tingkat utang yang merupakan ambang batas disebut D untuk jumlah utang yang lebih rendah dari tingkat tersebut. Kemudian kebangkrutan sangat kecil sehingga tidak material. Yang keempat, sekalipun teori dan bukti empiris mendukung bentuk umum dari kurva, dalam grafik harus dipandang sebagai pendekatan, bukan fungsi-fungsi yang didefinisikan secara tepat. Yang kelima, aspek lain yang mengganggu dari teori struktur modal adalah kenyataan bahwa banyak perusahaan besar yang berhasil, seperti Intel dan Microsoft menggunakan utang yang jauh lebih kecil daripada yang dianjurkan menurut teori tersebut. Baik, yang keempat yaitu teori pengisyaratan. Mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer lain. Ini disebut kesamaan informasi atau symmetric information, akan tetapi dalam kenyataannya, manajer mempunyai informasi yang lebih baik daripada investor luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi atau asymmetric information, dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal. Baik, yang kelima yaitu leverage buyout. LBO merupakan salah satu cara untuk mengurangi kelebihan arus kas. Hutang LBO digunakan untuk membiayai pembelian saham perusahaan, sesudah itu perusahaan goes privat. Banyak LBO yang khususnya biasa terjadi selama akhir tahun 1980-an telah dirancang secara spesifik untuk mengurangi pemborosan perusahaan. Pembayaran utang yang tinggi memaksa manajer untuk menahan kas dengan meniadakan pengeluaran yang tidak perlu. Meningkatnya utang dan mengurangi arus kas bebas mempunyai kekurangan. Hal itu meningkatkan resiko kebangkrutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti yaitu pengaturan uang.
Adapun pengertian struktur modal menurut para ahli, yang pertama ada Gerd Steinbrink mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, obligasi, dan saham. Kemudian ada Hempetron mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Adapun tujuan dari struktur modal, yaitu struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, perusahaan mencapai nilai yang optimal. Yang kedua, ada struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Adapun faktor yang mempengaruhi struktur modal, yang pertama adalah struktur aktiva. Nah, seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau taxability merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva tetap, maka pemenuhan modal berasal dari kepemilikan sendiri sehingga hutang hanyalah pelengkap. Sedangkan perusahaan yang menggunakan aktiva lancar lebih besar akan cenderung memilih utang sebagai pemenuhan dana. Yang kedua ada growth opportunity. Adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya, namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Kemudian ada ukuran perusahaan atau firm size, adalah ukuran perusahaan yang sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Kemudian ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang terakhir ada risiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko timbul dapat menghambat kemajuan serta menghambat pendanaan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Kemudian ada fungsi dari struktur modal. Yang pertama ada maksimalisasi pengembalian, yaitu peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pemilik saham mendapatkan pengembalian yang optimal. Yang kedua ada fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Yang ketiga ada solvabilitas, yaitu likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Kemudian ada meningkatkan nilai perusahaan. Para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor lebih suka menanam uang mereka hanya pada perusahaan dengan tata permodalan yang terjaga. Kemudian ada mengurangi risiko keuangan. Keseimbangan antara proporsi utang dan ekuitas dapat dilakukan dengan memiliki struktur modal yang baik. Oleh sebab itu, perusahaan akan terhindar dari kondisi keuangan krisis dan jauh dari kebangkrutan. Kemudian ada meminimalkan biaya modal. Struktur modal juga dapat dirancang untuk memenuhi modal utang jangka panjang yang strategis. Kemudian ada alat perencanaan pajak. Perusahaan yang mengambil dana utang sebagai modalnya cenderung akan mengalami kesulitan di jangka panjang saat tidak memiliki struktur modal yang baik. Kemudian ada pemanfaatan dana optimal. Perusahaan yang memiliki struktur modal baik akan lebih leluasa dalam menyusun rencana secara sistematis dan strategis. Nah, kemudian ada contoh perhitungan struktur modal. Perusahaan ABC memiliki total modal sebesar 1 miliar rupiah. Modal tersebut terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, ekuitas sebesar 600 juta pada utang sebesar 400 juta.
Untuk menghitung persentase masing-masing komponen modal struktur modal, kita dapat menggunakan rumus berikut. Persentase ekuitas sama dengan ekuitas per total modal dikali 100%. Kemudian persentase ekuitas 600 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100%. Hasil dari persentase ekuitas yaitu 60%. Kemudian ada persentase utang per total modal dikali 100% sama dengan 400 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100%. Persentase utang yaitu 40%. Dalam contoh struktur modal perusahaan ABC terdiri dari 60% ekuitas dan 40% utang. Artinya sebagian besar modal perusahaan berasal dari ekuitas pemilik, sedangkan sebagian kecil berasal dari utang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang akan diterima, memegang saham dari saham di masa datang, dan kemudian diskontokan dengan tingkat bunga diskonto, biasanya sebesar tingkat return yang disyaratkan. Penentuan nilai saham dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang pada prinsipnya sama dengan prinsip perhitungan nilai sekarang, seperti pada obligasi. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Kemudian, proses penilaian saham meliputi yang pertama yaitu estimasi aliran kas saham di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menentukan jumlah dan waktu aliran kas yang diharapkan. Yang kedua yaitu estimasi tingkat return yang disyaratkan. Estimasi ini dibuat dengan mempertimbangkan risiko aliran kas di masa depan dan besarnya return dari alternatif investasi lainnya akibat pemilihan investasi pada saham atau disebut sebagai biaya kesempatan. Tingkat return harapan dari setiap aliran kas bisa bersifat konstan sepanjang waktu atau berubah-ubah. Yang ketiga yaitu mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Yang keempat yaitu nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Kemudian aliran kas atau cash flow. Komponen lainnya dalam penentuan nilai saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah aliran kas atau cash flow. Dalam komponen ini, permasalahannya adalah yang pertama yaitu aliran kas dalam bentuk apa yang akan digunakan dalam penilaian saham. Yang kedua yaitu berapa jumlah aliran kas yang diharapkan. Yang ketiga, kapan aliran kas tersebut diperoleh. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham adalah earning perusahaan. Dari sudut pandang investor yang akan membeli saham, aliran kas yang akan diterima investor adalah earning yang akan dibagikan dalam bentuk dividen, sehingga dapat digunakan komponen dividen sebagai dasar penilaian saham. Penentuan nilai saham atau pendekatan nilai sekarang dengan menggunakan komponen dividen bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai model. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang WACC atau Weighted Average Cost of Capital adalah jenis rasio keuangan yang menghitung total biaya modal atau cost of capital perusahaan dari semua sumber, baik dari ekuitas dan utang secara proporsional. Ini juga terkait bagaimana struktur modal atau kapital struktur perusahaan. Ekuitas atau equity mencakup saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preference stock. WACC sendiri juga dianggap sebagai perhitungan yang kompleks karena melibatkan semua sumber pendanaan, baik dari yang berasal dari utang maupun ekuitas. Selanjutnya yaitu konsep biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah total biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti utang dan ekuitas. Dari berbagai sumber dana tersebut, kemudian dihitung biaya modal rata-rata yang dikenal sebagai biaya modal rata-rata tertimbang, atau WACC. Biaya modal digunakan untuk mendanai proyek atau investasi atau aktivitas bisnis perusahaan. Secara umum, biaya modal dapat dipengaruhi oleh keputusan operasi perusahaan, keadaan pasar saham, dan kondisi perekonomian.
Selanjutnya yaitu fungsi WACC. Fungsi WACC tersendiri memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu WACC berfungsi sebagai financial modeling, yaitu sebagai tindakan diskonto untuk menghitung tingkat net present value dari suatu bisnis. Yang kedua yaitu metode perhitungan WACC digunakan oleh investor untuk kelayakan bisnis dan performa investasi di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu WACC adalah metrik biaya modal atau cost of capital perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur bagi investor untuk menentukan beberapa target keuntungan atau rate of return yang harus dicapai untuk menutupi biaya modal. Selanjutnya yaitu menganalisis struktur modal atau kapital struktur perusahaan. Apakah itu berasal dari ekuitas atau equity atau utang atau debt atau kombinasi dari keduanya, dan mana sumber pendanaan yang lebih besar antara ekuitas dan utang. Selanjutnya itu mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan WACC. Tujuan WACC sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengukur dan menentukan biaya untuk setiap bagian dari struktur modal atau kapital struktur perusahaan sesuai dengan proporsi ekuitas, utang, dan saham preferennya. Yang kedua, setiap komponen atau elemen memiliki biaya bagi perusahaan. Perusahaan akan membayarkan tingkat bunga tetap untuk utang dan hasil tetap untuk saham preferennya. Yang ketiga, hasil tetap tidak dibayarkan pada saham biasa. Namun, perusahaan dapat membayarkan dividen kas atau kas dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah bagian integral dari model penilaian DFC atau discount cash flow. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting dipahami khususnya oleh investment banker dan profesional keuangan. Selanjutnya yaitu ada rumus WACC. Yaitu WACC sama dengan E per F dikali RI, DE per F dikali RD, dikali 1 dikurangi T. Keterangan dari masing-masing rumus tersebut yaitu E sama dengan market value dari ekuitas, D market value dari utang, F sama dengan E ditambah D, RE sama dengan cost of equity, RD sama dengan cost of debt, TC sama dengan corporate tax rate, dan E per F sama dengan persentase dari modal perusahaan berupa ekuitas, dan D per F yang berarti persentase dari modal perusahaan berupa utang. Selanjutnya yaitu rumus WACC yang mencangkup saham preferen sama dengan WACC sama dengan equity dikali cost of equity ditambah debt dikali cost of debt dikali 1 tax rate dikali preference stock dikali cost of preference stock. Selanjutnya, komponen WACC. Komponen WACC di sini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu biaya ekuitas atau cost of equity. Biaya ekuitas adalah biaya peluang atau opportunity cost bagi pemegang saham atau investasi yang dilakukan dalam perusahaan dalam mengharapkan tingkat expert return. Dengan kata lain, ini merupakan kompensasi atas risiko investasi pada saham perusahaan. Biaya ekuitas dapat dihitung dengan capital asset placing model atau CAPM yang membuat perusahaan persamaan pengembalian atas volatilitas return ditambah dengan risiko. Rumus dari cost of equity yaitu RE sama dengan RF ditambah beta dikali dalam kurung RM dikurang RF. Yaitu keterangannya RE sama dengan cost of equity, RF sama dengan risk free rate atau tingkat bebas risiko yakni return dari government bond. Beta adalah beta ekuitas atau risiko pasar, dan RM adalah return historis pasar atau market risk premium. Yang kedua yaitu biaya utang. Biaya utang adalah tingkat bunga atau interest rate yang dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur atau institusi keuangan sebagai pemberi pinjaman. Biaya utang dapat dengan mudah dihitung berdasarkan dari tingkat bunga yang ditetapkan sesuai jatuh tempo. Rumus dari biaya utang atau cost of debt formula yaitu RE sama dengan RF ditambah tingkat risiko kredit dikali 1 dikurangi tax rate, yang dimana RE sama dengan cost of debt, yang RF sama dengan risk free rate, dan T sama dengan tax rate. Selanjutnya yang ketiga yaitu saham preferen.
Karena pembayaran bunga bisa dikurangi dari pajak, maka cost of capital harus dikalikan atau 1 dikurang tax rate. Disebut juga sebagai nilai pelindung pajak. Namun ini tidak dapat dilakukan untuk saham preferen karena pendapatan dari dividen untuk saham preferen dihasilkan dari laba setelah pajak. Rumus dari biaya modal saham preferen yaitu KP sama dengan DP per P0. Keterangannya KP sama dengan cost of capital saham preferen. P0 sama dengan harga saham preferen. Dan DP sama dengan dividen saham preferen. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari biaya modal dalam WACC yaitu PT Investnesia ingin melakukan ekspansi bisnis dari sektor fintech dan butuh biaya modal sebesar 1,5 miliar. Investnesia menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar dengan harga 1.000 per lembar. Investor atau pemegang saham preferennya ingin imbal balik atau return saham sebesar 20%. Investnesia juga mengambil pengembalian utang bank sebesar 500 juta dengan suku bunga 10%, yang dimana asumsi bahwa pajak perusahaan sebesar 20%. Dengan demikian berapa WACC dari Investnesia tersebut? Di sini penjelasannya yaitu yang pertama, diketahui RE sama dengan 20%, RD sama dengan 10%, dan E sama dengan 1 juta lembar saham dikali 1.000 per lembar menjadi 1 miliar. Dan D sama dengan 500 juta, V sama dengan 1 miliar ditambah 500 juta sama dengan 1,5 miliar, dan C sama dengan 20% atau 0,2. Cara perhitungan WACC sendiri yaitu WACC sama dengan E per F dikali RI, ditambah D per F dikali RD, dikali 1 dikurangi T. Yaitu WACC sama dengan 1 miliar dibagi 1,5 miliar dikali 20%, ditambah 500 juta dibagi 1,5 miliar dikali 10%, dan dikali 1 dikurangi 0,20. Hasil dari 1 miliar dibagi 1,5 miliar dikali 20% yaitu 0,13. Dan hasil dari 500 juta dibagi 1,5 miliar dikali 10% yaitu 0,03. Dan hasil dari 1 dikurangi 0,20 sama dengan 0,8. Yaitu hasil dari 0,03 dikali 0,8 sama dengan 0,024. Ditambah dengan 0,13 mendapatkan hasil 0,154 atau 15,4%. Setelah menghitung nilai WACC dari Investnesia, maka diperoleh hasil sebesar 15,4%. Yaitu interpretasi nilai WACC adalah bahwa pendanaan ekuitas atau equity financing yang dilakukan Investnesia yaitu 13% dari pembiayaan utang atau debt financing sebesar 2,4%. Artinya, struktur modal perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas daripada utang. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.